Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Hari Pentakosta telah tiba. Saatnya kita menyatakan syukur atas karya Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Allah di setiap karya dan kehidupan kita, setiap hari dan sepanjang tahun melalui persembahan syukur tahunan. Persembahan dapat dilakukan secara tunai dalam amplop berwarna merah yang sudah disediakan dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan dengan maju ke depan setelah kantong kolekte diedarkan. Atau penyerahan dapat dilakukan melalui transfer maupun kris dengan kode 04. Mari mempersembahkan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in Community. Wilayah 1 dan 3 diadakan pada hari Kamis 23 Mei pukul 8 pagi secara onsite di gereja. Wilayah 2 dan 4 diadakan pada hari Selasa 21 Mei pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 24 Mei 2024 pada pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun melalui YouTube. Ditunggu kehadirannya. Ke Papua makan papeda. Apa kabar pasutri dewasa muda? 50 tahun membangun cinta. Menjadi tema Esmutdir yang diadakan tanggal 1 Juni jam 10 pagi di Ruang Pemuda GKI Taman Aries. Hadir bersama Pendeta Rinto Tampu Bolon, Om Frans dan Tante Iren yang akan sharing juga loh. Yuk datang untuk sama-sama belajar dari cerita yang akan diseringkan. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, jadi jangan lupa datang ya. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Sekolah Injil Buaran hadir kembali. Tahun ini akan diselenggarakan selama 2 hari, yakni tanggal 24 dan 25 Juni 2024 dengan tema Growing with Jesus. Kita akan melalui firman bersama Pendeta Grace Bustami dengan aktivitas dan games yang seru, dan akan ada kebersamaan ke Jakarta Birdland dan Samudra Ancol yang akan membuat liburanmu semakin bermanfaat dan berarti. Kontribusi per anak sebesar Rp75.000 dan batas pendaftaran tanggal 17 Juni 2024. Yuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 7, catat tanggalnya dan segera daftarkan dirimu ke guru kelas masing-masing ya. Beli baju baru di pasar minggu, dibelinya oleh Bu Sisil. Wahai adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ikutan sil. Sampai jumpa adik-adik. Badan Pelayanan Pelawatan GKI Taman Aries berfungsi sebagai komunitas bagi umat beriman untuk menjalankan misi perlawatan, sebuah praktik yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Praktik ini berakar pada keyakinan bahwa Allah melawat umatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misi perlawatan ini kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan kepada umat melalui gerejanya. GKI Taman Aries dengan gembira mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam komunitas pelawat ini, yang bertujuan untuk saling berbagi cinta dan dukungan sebagai saudara dalam tubuh Kristus dan juga bagi mereka yang memerlukan pendampingan dan doa. Diharapkan melalui pelayanan ini, pelawat dapat menjadi alat berkat dan kasih Kristus. Mari kita bersama-sama bersatu membagikan harapan dan kegembiraan kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Sukrisno di nomor 0818823315. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 27 ayat 4-5 mengatakan, "Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Tuhan Yesus sambut tangan. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak dan hidup. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi setiap saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Oke, selamat sore, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Mungkin sebelum mulai bisa salaman kanan kirinya, selamat sore, selamat sore. Mungkin sudah pernah ketemu minggu lalu, ketemu lagi, senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Oke, senang sekali pada hari ini, kalau bisa dilihat hari ini tidak hanya hari Minggu biasa, tapi hari ini adalah hari Pentakosta, di mana kita hari ini memperingati hari turun Roh Kudus. Seperti tema kita berkata-kata dalam pimpinan Roh Kudus, kalau kita dengar kata Roh Kudus, pasti kita semua memiliki pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Dan juga mungkin mengartikan Roh Kudus juga berbeda-beda. Nah, kalau saya dulu kecil suka nonton Disney. Dan mungkin salah satu film dulu yang bisa kurang lebih menganalogikan hubungan Roh Kudus dengan manusia itu sebuah film namanya Pinocchio. Ada yang tahu nggak film Pinocchio? Tahu, oke. Di film Pinocchio itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada satu karakter namanya Jiminy Cricket yang belalang lah ya, bisa dibilang. Dan dia itu, atau cricket ya, aku nggak tahu. Dia itu ditugaskan sama ibu perinya untuk menjadi consciousness heart buat Pinocchio. Karena Pinocchio itu kan baru dijadikan hidup ya sama ibu perinya untuk menjadikan seorang laki-laki nanti in the end filmnya. Terus habis itu dikasih ya Jiminy Cricket ini dan di mana ditugaskan kamu menjadikan guidance buat Pinocchio gitu. Nah ada satu adegan di film itu yang menurut saya cukup menarik. For konteks adegan ini tuh lagi konteksnya si Pinocchio ditarik sama karakter yang lain untuk ke circus gitu, menjadi aktor. Padahal harusnya dia tuh sekolah. Gitu. Nah mungkin kita bisa nonton kali ya. Over here. Over here. Oh, Jiminy, I'm gonna be an actor. All right, son. Here, take it easy now. Remember what I said about temptation? Uh-huh. Well, that's him. Oh, no, Jiminy. That's Mr. Honest John. Honest John? All right, then. Here's what we'll tell him. You can't go to the theater. Say thank you just the same. You're sorry, but you've got to go to school. Mm-hmm. Pinocchio. Oh, Pinocchio. Here they come, Pinocchio. Now you tell them.
Woohoo! Oh, little boy. Ah, there you are. Where were we? Ah, yes. On to the theater. Bye, Jiminy. Bye. Goodbye. Diddle-dee-dee. Huh? And that Goodbye? for me. Hey, no, you can't come. I'll watch you go Very to the good. diamond chain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tangkap mungkin tadi agak kecil, tapi si Jimmy coba ngomong, kamu tahu kan apa yang aku ngomong sebelumnya? Itu temptation, itu dia. Kamu ngomong ke orang itu, kamu nggak bisa, thank you for the offer, tapi aku harus ke sekolah. Gitu. Pinocchio awalnya kayak aha. Tapi abis itu pada saat temptation datang, dia ngomong ke Jiminy, thank you Jiminy, goodbye. Akhirnya dia pergi sama temptation-nya. Dan mungkin itu sebenarnya bisa dianalogikan seperti kita dengan Roh Kudus. Mungkin dalam hati nurani kita, dalam kehidupan kita, ada yang ngomong, jangan lakuin itu. Ada yang bilang, kamu harusnya lakuin yang benar. Tapi terkadang mungkin dalam hati kita kayak goodbye gitu. Saya tidak mau mendengarkan apa hati nurani, apa Roh Kudus yang ingin bicarakan kepada kita. Dan nanti mungkin kita akan lebih dalam lagi tentang topik ini. Tapi sebagai lagu pengakuan dosa kita akan menyanyikan lagu Datang Ya Roh Kudus. Kita menyanyikan lagu ini 3 kali, tapi setiap kita menyanyikan sekali, kita akan diselangi dengan doa. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami Bapa, anak-Mu yang masih jauh dari sempurna ya Bapa. Tuhan, tolong ampunilah kami Bapa, yang mungkin secara pribadi kami masih suka untuk jauh dari Engkau ya Tuhan. Terkadang Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan, jangan. Engkau sudah berbicara kepada kami, jangan melakukan itu. Tapi Tuhan, terkadang kita yang masih menggunakan free will kita ya Tuhan, untuk jauh dari Engkau. Dan Tuhan, kiranya kita bisa menghadapi kehidupan ini yang masih jauh dari sempurna ini, untuk datang kepadamu ya Bapa. Dan kami mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Ya Tuhan, tolong ampunilah kami Tuhan, jika kami secara tidak sengaja menyakiti hati perasaan, baik itu dari keluarga kami, teman kami, ataupun yang lainnya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami masih jauh dari sempurna ya Bapa. Kami masih sering mengikuti keinginan dari kami Bapa. Dan kiranya Engkau Tuhan bisa mengampuni segala dosa kami Bapa. Datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami masih jauh dari sempurna, dan biarlah kami tahu bahwa kami bisa datang kepada Engkau dan mengakui segala dosa kami. Kami panjatkan doa ini, kami Kristus Yesus, haleluya, amin.
Jemaat dibantu bagi berdiri. Tuhan yang telah begitu baik kepada kita, telah menyerahkan hidupnya bagi kita, bagi umat yang berdosa. Dia juga menjamin dan meneguhkan kita bahwa pengampunan yang tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kiranya damai dan pengampunan dosa beserta kita satu sama lain. Salam damai. Ku cinta keluarga Tuhan, bernyanyi mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kiranya cinta dan kuasa Roh Kudus hadir tidak hanya di gereja, tapi juga di setiap keluarga kita masing-masing. Biar Roh Kudus menjamah seluruh hidup kita dan urapannya mengubah hidup kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ungkapan syukur untuk cinta kasih-Mu yang nyata senantiasa dalam hidup kami, untuk berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami lewat beragam rupa, bahkan juga di dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Kami menyadari bahwa kehidupan kami dapat kami jalani hingga saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan dengan penuh ungkapan syukur ini ya Tuhan, kami memberi diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, yang memampukan kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam keterbatasannya, agar hanya firman Tuhan saja yang dinyatakan bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15. Ayat ke-26 sampai 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan ayat 27, dilanjutkan pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun, apabila Ia datang ke dalam seluruh kebenaran. Namun, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa? Wah,
Kalau kata teman-teman kita, wah itu baru kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jawabannya harus luar biasa, kira-kira begitu. Tetapi ada hal yang menarik dari pernyataan ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Apakah kalau kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, maka Roh Kudus tidak bekerja? Apakah ketika kita sedang menjalani situasi yang sulit, maka kemudian Roh Kudus tidak bekerja dengan baik, kira-kira begitu. Ibu Bapak Saudara-saudara, saya mengawali ini dengan sebuah kisah yang menarik yang terjadi, saya alami di dalam pengalaman melayani. Kalau misalnya ditanya pada kita semua, apakah ada yang mau bersaksi pada hari ini? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Semuanya seperti ini reaksinya, diam, ya. Saat teduh kalau kata orang GKI, gitu ya. Semuanya hening begitu. Ada 1-2 orang, tetapi kemudian ya sudah begitu ya. Kita kemudian hanya mendengarkan dan seterusnya. Lalu sempat saya berpikir, kenapa ya orang kalau ditanya, apakah ada yang mau bersaksi bagi kita semua pada saat ini? Menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kebanyakan memilih diam. Lalu saya berpikir, dan saya kemudian bertanya. Dalam kesempatan ini saya tanyakan ke lingkungan yang kalau kebaktiannya itu di hari-hari biasa begitu ya, jadi ngobrolnya lebih enak. Kebaktian Usia Indah kalau di kami di GKI Muara Karang, lalu juga kebaktian ini ya, persekutuan wanita. Saya tanya, kenapa di antara kita susah banget kalau mau ditanya bersaksi? Mari saksikan pengalaman hidup kita. Yang satu katakan malu. Malu karena takut salah ngomong. Karena ngelihat yang melayani di ibadah itu adalah orang-orang yang kalau bicara tuh bagus gitu ya. Kalau ngasih kesaksian tuh kayak nyentuh gitu ya. Saya malu karena saya nggak bisa memberikan kesaksian yang seperti itu. Lalu ditanya lagi, kenapa kita nggak mau bersaksi? Ada yang mengatakan, dan saya sangat miris sekali dengan jawaban ini. Dia katakan, pengalaman saya kayaknya nggak sebaik pengalaman orang lain. Pengalaman hidup saya biasa-biasa aja. Normal-normal aja, pakai kata normal gitu ya. Beda sama ibu yang satu itu kalau cerita tuh menggugah gitu ya. Wah, kayak Tuhan tuh bekerja dengan luar biasa dalam kehidupannya. Ia pernah sakit, bahkan saat itu sangat kritis lalu kemudian sembuh. Wah, haleluya, puji Tuhan, kita semua percaya. Saya nggak pernah dalam situasi seperti itu. Saya menduga ibu yang menyatakan hal ini seperti mempertandingkan pengalaman imannya dengan orang lain. Lalu yang ketiga, ditanya kenapa? Ya kayak emang gak mau aja. Saya gak mau, emang gak mau. Ya gak usah lah, nanti orang lain saja yang bersaksi. Atau mungkin ya saya ngerasa gak perlu. Nanti mungkin ada saatnya, tapi sekarang tidak. Ibu bapak saudara-saudara, saya yakin ketiga ibu ini atau ketiga orang yang ditanya ini, dia kalau misalnya melihat kehidupannya, saya yakin banyak sekali hal-hal yang bisa dibagikan. Yang menjadi contoh pengalaman bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi memang tidak semua orang merasa mau untuk berbagi ya dengan alasan-alasan yang tadi seperti tadi. Dan mungkin kita punya alasan lain gitu ya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau misalnya dalam pengalaman seperti ini, mungkin ini pengalaman yang biasa, yang ini ya, pengalaman yang mungkin sebagian orang merasa dia mau bersaksi, tetapi sebagian lagi nggak perlu, ya nggak apa-apa lah. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, panggilan untuk bersaksi pun bukanlah panggilan yang digemari. Bukan panggilan yang disenangi. Saya pengen melakukan itu. Saya mau melakukan itu setiap hari. Rasanya enggak. Karena jadi saksi itu berat, ya. Jadi saksi itu nggak mudah. Jadi saksi Kristus di tengah keluarga itu nggak mudah. Jadi saksi Kristus di tengah lingkungan pekerjaan itu nggak mudah. Jadi saksi Kristus bahkan di tengah lingkungan pelayanan sekalipun itu juga tidak mudah. Banyak dari kita mungkin bergejolak dalam hati. Saya ingin sekali melakukan yang benar. Saya ingin sekali melakukan yang tepat. Berkata-kata yang baik. Tetapi saya sadar
diri saya ini seringkali jatuh pada kesalahan. Diri saya ini seringkali melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang kalau orang lihat, masa saksi seperti ini. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, inilah yang kemudian terjadi pada kehidupan banyak orang Kristen, setidaknya saya menduga demikian, dan itu yang akhirnya membuat kita menjadi ini ya, orang-orang Kristen yang diam, the silent Christians. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang-orang Kristen yang memilih diam di tengah situasi yang carut-marut, di tengah situasi yang gak mudah, yang harusnya dia melakukan sesuatu karena ada suatu hal yang tidak benar terjadi di lingkungannya, tetapi ia memilih diam. The silent Christians juga adalah orang yang takut bersaksi karena tidak mau bertanggung jawab atas apa yang disampaikan dan dilakukan. The silent Christians juga adalah orang-orang yang tenggelam dalam perasaan rendah diri karena merasa dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Kesaksiannya tidak lebih menggugah daripada kesaksian orang. Saya berjumpa dengan orang-orang yang mungkin berpikir seperti ini. Selalu merasa kalau misalnya ada kesempatan dalam sebuah persekutuan, biasanya persekutuan dewasa gitu ya. Apakah ada yang mau bersaksi buat kita semua merespons firman Tuhan? Semua akan menjawab, Ibu A. Kok Ibu A terus gitu ya? Apakah Ibu A ini punya segudang pengalaman lalu yang lain enggak? Saya rasa enggak. Kita semua punya pengalaman. Tetapi seakan-akan yang mampu dan yang mau bersaksi itu hanya sebagian orang. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, pada hari ini kita merayakan Pentakosta. Kita merayakan peristiwa Roh Kudus yang turun dan berkuasa atas para murid sehingga para murid bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Peristiwa ini yang kemudian membuat orang-orang yang menyaksikannya jadi percaya sama Tuhan, mau dibaptis, dan kurang lebih kan di Alkitab disaksikan ada 3.000 orang pada saat itu. Roh Kudus datang. Pertanyaannya, Roh Kudus ini roh yang seperti apa? Jangan-jangan dari kita banyak yang belum memahami. Roh Kudus adalah roh penolong. Menolong kita. Nolong kita untuk apa? Roh Kudus adalah roh penolong yang membantu kita supaya kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau sampai saat ini, Ibu Bapak, teman-teman muda, masih percaya sama Tuhan Yesus, di tengah segala tantangan zaman, teman-teman yang mungkin atau orang-orang di sekitar yang mulai meragukan kuasa Tuhan, tetapi kita tetap percaya, itu kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ya, bekerjanya nggak kelihatan dalam kehidupan kita mungkin gitu ya. Kita nggak melihat, kita nggak mengetahui sistem kerja Roh Kudus seperti apa. Kita nggak tahu. Tetapi kita bisa melihat buktinya. Kalau Ibu Bapak, Saudara-saudara, sampai saat ini datang ke gereja dengan segala pergumulan dan kekesalan, atau mungkin segala hal yang membebani pikiran kita, datang kepada Tuhan, itu adalah tanda pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong yang juga memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan dan menghasilkan buah roh. Masih ingat buah roh? Ibu Bapak, Saudara-saudara, kenapa dibilang buah roh? Kenapa bukan buah-buah roh, Pak? Gitu ya. Karena semuanya sebagai satu kesatuan, buah yang utuh. Gitu. Buahnya, jangan dibilang buah roh ada berapa? 9 gitu ya. Ya, karakter-karakternya 9 begitu. Tetapi sebenarnya semuanya itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada yang kurang nggak? Ayo, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang mengerjakan itu, yang bisa memunculkan itu, mengupayakan itu untuk nyata selalu dalam kehidupannya, adalah orang-orang yang dimampukan oleh Roh Kudus. Berusaha untuk menghidupi firman Tuhan di tengah situasi hidup yang mungkin seringkali membuat kita tergoda gitu ya. Tadi WL kita bicara soal temptation, godaan. Kita tahu apa yang harusnya benar kita lakukan. Tetapi karena situasi yang mungkin akan menguntungkan kita, kita memilih untuk meninggalkan apa yang benar.
Tetapi orang yang tetap teguh menghidupi firman Allah itu adalah orang-orang yang ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong yang menyatukan setiap orang beriman sebagai satu tubuh Kristus. Maka kita juga percaya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan kita. Bukan roh yang memecah belah. Makanya kita sangat mengupayakan sekali kesatuan kita sebagai satu tubuh Kristus. Baik itu di keluarga, baik itu di persekutuan, dimanapun kita berada. Perselisihan, perpecahan, itu menjadi suatu hal yang mendukakan Roh Kudus. Sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan perpecahan ini tidak hanya bicara soal perpecahan gereja ya Ibu Bapak Saudara-saudara. Terjadi di dalam relasi antara sesama. Kita dengan orang tua. Kita dengan anak-anak misalnya. Kita dengan rekan kerja. Kita dengan teman-teman pelayanan. Semua orang yang berada di sekitar kita. Roh Kuduslah yang menyatukan kita semua. Dan Roh Kudus adalah roh yang menolong kita supaya kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus di dalam perkataan dan karya kita. Setiap kita adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam bacaan kita setidaknya kita melihat bagaimana Roh Kudus turun dan menguasai para murid. Itu yang kita yakini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kisah tentang Pentakosta itu bisa kita baca. Namun Roh Kudus yang turun itu juga adalah roh yang akan memampukan pada saat itu para murid dan pada saat ini kita semua supaya kita bisa menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Supaya perkataan dan perbuatan kita itu menjadi sarana kasih Tuhan. Membuat orang-orang di sekitar kita melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bayangkan, setiap kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, semua orang yang percaya, kita semua yang hadir pada saat ini, itu dimampukan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus lewat perkataan dan perbuatan kita. Roh yang sama juga yang menolong kita supaya kita terus bertahan di tengah tekanan hidup, di tengah pergumulan yang berat, sehingga di dalam segala kesesakan kita masih terus dapat melanjutkan kehidupan dan mengerjakan setiap karya baik. Itu Roh Kudus yang kedatangannya kita rayakan pada hari ini. Memang Hari Raya Pentakosta tidak sespektakuler perayaan Paskah, Natal begitu ya. Kalau Natal lah orang langsung ingat, pokoknya tanggal 25 gitu. Paskah biasanya di awalnya nanti ada Prapaskah dan seterusnya, nanti ada Jumat Agung baru kita persiapannya luar biasa. Pentakosta ada keunikannya, Ibu Bapak bisa lihat di depan ya. Ada buah-buahan, mungkin beberapa di antara kita memang sengaja datang pada hari ini supaya setelah ibadah mau diambil buahnya, begitu ya. Saya nggak tahu ya, yang ketawa tuh, nah. Bercanda. Tapi Pentakosta ini ya begitu ya. Perayaan hari ke-50 kalau dalam sejarahnya, ini perayaan panen di Yahudi, panen gandum. Nah kita pada saat ini konteksnya, kita menjadikan ini sebagai refleksi kita juga gitu ya. Perayaan akan pengucapan syukur kita, buah-buahan, sayur-sayuran dengan konteks kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita makna Pentakosta adalah bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam setiap kita yang percaya. Tolong dimaknai, yang percaya. Jangan dikategorikan lagi, yang sangat percaya dan yang kurang percaya. Tidak. Tetapi setiap kita yang percaya, Roh Kudus itu ada di dalam setiap kita. Kita meyakini itu. Dan Roh Kudus pasti memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dan bersaksi melalui ucapan kita. Tema kita pada hari ini bicara tentang berkata-kata dalam pimpinan Roh. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita yang berpikir, mana mungkin kata-kata saya jadi sarana Roh Kudus untuk berkarya di tengah dunia ini. Mana mungkin kelakuan seperti saya ini jadi sarana Roh Kudus mempersaksikan tentang Tuhan Yesus di tengah dunia ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara, bagi kita mungkin ini menjadi sarana perenungan. Jangan kita remehkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus dapat bekerja lewat siapa saja, termasuk lewat diri kita. Kalau kita merasa diri kita ini rendah sekali dibandingkan dengan orang lain, atau Roh Kudus juga dapat bekerja lewat diri orang lain yang kita pandang gak pantas, gak bisa dia, gak cocok.
Gimana Roh Kudus bersaksi lewat orang-orang yang diem-diem aja gitu ya. Ngerasa hidupnya baik-baik aja, nggak ada yang mau disaksikan, nggak ada yang apa gitu. Roh Kudus bisa mengerjakan karya baik itu melalui setiap orang, melalui setiap kita. Kisah yang menarik ketika orang berkata dalam sebuah pengalaman ibadah. Suatu kali saya pernah melayani sebagai ini ya, sama seperti ini, kalau di kami bilangnya liturgos begitu. Lalu ya kita bikin suasananya cair begitu ya, lebih luwes biasanya, kata-katanya kata-kata yang mudah diterima oleh semua orang, lalu semua menyenangkan, semua tampak senang. Lalu ada seseorang yang berkata kepada saya, dia katakan, Bapak luar biasa, Bapak ini sangat dikuasai oleh Roh Kudus. Saya langsung ini ya, memang ekspresi itu nggak bisa ditahan nih, jadi saya langsung kayak, oh gitu ya Pak, bagaimana Pak maksud Bapak? Saya tanya. Iya Pak, Bapak berkata-kata dengan menggelegar, membangunkan orang yang ngantuk, kira-kira gitu ya. Kita jadi nggak ngantuk dengerin firman, atau kita jadi semangat nyanyi, kita jadi mudah merefleksikan firman Tuhan, kita bisa ini dan seterusnya. Lalu saya katakan, kalau gitu berarti Roh Kudus tidak bisa bekerja lewat diri orang lain ya Pak, kalau begitu? Ya bisa juga sih Pak, katanya. Tetapi memang ya adalah orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa, katanya. Itu Roh Kudus seperti bekerja. Bapak, saudara-saudara, kritik saya terhadap hal ini adalah seakan-akan Roh Kudus itu punya kuota yang besar pada satu orang, tetapi pada orang lain tidak. Seakan-akan Roh Kudus itu tampak bekerja dengan luar biasa, kita jadi kagum lewat orang-orang yang mungkin punya karisma, cara berbicara, menempatkan diri dengan baik, sehingga kayak orang kalau ngelihat tuh kayak senang banget. Tapi sekalinya kalau ketemu sama orang yang kayak dia diam-diam doang, cembetut terus dan seterusnya, kayak elah susah banget nih ya, gimana ini Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus itu bisa berkarya lewat siapapun, lewat kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman kaum muda. Roh Kudus bekerja lewat kita. Namun yang sering kali menjadi hambatan kita, atau yang sering kali kita lakukan, adalah kita sendiri yang cuek. Yang kita yang lebih memilih untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Memang bukan berarti kemudian, oh ya saya setiap hari saya mau bersaksi, ketemu orang di jalan saya bersaksi dan seterusnya. Bersaksinya gimana? Saya akan ngomong, saya akan cerita dan seterusnya. Bersaksi itu beragam cara. Kalau tema kita pada hari ini bicara soal berkata-kata, berkata-kata itu juga salah satu cara untuk kita bisa mempersaksikan tentang Tuhan. Tetapi juga kita jangan lupa bersaksi lewat perbuatan. Karena seringkali orang kecewa sama orang-orang Kristen yang wah mulutnya manis banget. Tetapi kelakuannya, waduh, berbanding terbalik. Nah ini kan malah jadi sangat menjatuhkan, malah jadi memiriskan sekali. Ibu bapak saudara-saudara, setiap kita dipanggil untuk bersaksi. Tetapi bersaksi juga lewat apa yang bisa kita lakukan. Apa yang memang bisa kita pikir ini yang bisa saya lakukan untuk mempersaksikan Tuhan. Ini yang saya bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus berkuasa atas diri saya dan atas setiap kita. Tidak semua orang harus jadi pendeta begitu ya. Tidak semua orang harus jadi tokoh-tokoh yang dipandang baru kemudian dikatakan Roh Kudus bekerja lewat beliau. Enggak, Roh Kudus juga bekerja lewat siapapun. Roh Kudus bekerja lewat para penatua, Roh Kudus bekerja lewat setiap kita yang mengambil bagian di dalam pelayanan, pemusik, worship leader, singer, multimedia, kita yang hadir pada saat ini, penyambut umat, semua Roh Kudus bekerja di dalam diri kita semua. Bapak, saudara-saudara, maka pada perenungan kali ini jangan kemudian kita membatasi kuasa Roh Kudus itu dengan kemudian kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Kita dipanggil untuk merayakan Pentakosta pada saat ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perayaan kita dan syukur kita atas kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Tentu saja yang pertama, percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya kalau percaya mungkin kita percaya, ya percaya aja, enggak. Tetapi percaya ini akan nyata di dalam setiap kesempatan kita menjalani kehidupan
ketika kita berjumpa dengan tantangan, ketika kita berjumpa dengan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin menyebalkan, atau juga ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami ketika kita berjumpa dengan orang yang kita tahu dia sepertinya sedang ada dalam situasi yang sulit. Kita melihat dari raut wajahnya. Kita melihat dari mungkin ia sedang merasakan sakit pada tubuhnya dan seterusnya. Dalam hati mungkin ada gerakan atau ada dorongan, aduh saya pengen sapa, saya pengen tanya. Apa yang bisa saya lakukan? Ibu Bapak, Saudara-saudara, perenungan ini mau mengajak kita, jangan kita abaikan hati kita untuk menolong dan menyapa sesama kita. Sebab Roh Kudus juga bisa bekerja dengan cara yang demikian. Yang menggerakkan hati kita, yang membuat kita merasa nggak nyaman kalau kita diam. Yang membuat kita seperti menyesal, kayaknya kalau saya melewatkan momen ini ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang sedang menderita, membutuhkan pertolongan. Jangan kita abaikan. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita betul-betul mengimani bahwa Roh Kudus memang ada di dalam diri kita dan bekerja dalam pikiran kita. Berani bersaksi di dalam perkataan dan perbuatan. Sekali lagi ini menjadi peringatan buat kita. Seringkali banyak hal yang membuat kita takut itu ya karena kita merasa kesaksian kita kurang menarik, kurang spektakuler kalau dibandingkan dengan orang lain. Atau kalau saya menyampaikan sesuatu saya takut salah. Saya takut salah sebut. Nanti bukannya malah jadi kesaksian, malah jadi hal yang memalukan. Kira-kira begitu. Ibu Bapak, Saudara-saudara, panggilan bersaksi itu adalah panggilan setiap kita. Memang bukan berarti kemudian kalau kita melakukan sesuatu, bahkan bersaksi, kemudian apa yang kita lakukan selalu tepat, selalu benar. Mungkin ada beberapa hal yang keliru. Mungkin ada kesalahan. Mungkin ketika kita bersaksi, kita malah menyinggung perasaan orang. Tetapi jangan biarkan itu menghentikan kita untuk melakukan apa yang benar. Bersaksi tentang Tuhan kita. Tentu saja ketika kita menemukan ada kekurangan, mungkin kita melakukan kesalahan, kita memperbaiki diri. Dan kalau kita menyakiti sesama kita, bahkan melalui kesaksian kita, mari dengan berbesar hati memohon maaf. Dan kembali bersemangat untuk menjalankan kesaksian kita dimanapun kita berada. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudara, hayatilah dalam diri kita. Perkataan saya harus jadi berkat bagi sesama, bagi keluarga saya, bagi orang tua saya, bagi anak-anak saya, bagi suami atau istri saya, bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, teman kerja saya, teman pelayanan saya, semua orang yang saya jumpai. Perkataan kita harus jadi berkat, sehingga orang melihat bagaimana kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu nyata. Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita mengingatkan kita bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah datang. Dan Roh Kudus itu akan bersaksi tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Tetapi kita pun harus bersaksi. Dan jangan batasi diri kita, sebab Roh Kudus pun bersaksi melewat setiap kita yang percaya kepadanya. Roh Kudus menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Roh Kudus hadir dalam hidup kita sebagai penolong. Menolong kita untuk bersaksi dan melakukan panggilan kita. Mari kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita dan berani bersaksi dalam perkataan dan perbuatan kita. Seperti lagu kita selanjutnya,
Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak memiliki kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar bersuri. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara semua, selamat sore. Selamat Pentakosta. Rohnya berkobar ya, di dalam hati kita ya Ibu Bapak, seperti khotbah yang disampaikan Penatua Theo Dandel, bagaimana roh itu pun mengundang kita untuk menggerakkan diri kita. Tadi ada satu hal yang saya catat dari khotbahnya yang begitu mengena. Jangan abaikan hati, roh yang menggerakkan hati kita, menggerakkan untuk kita menyapa dan menolong sesama kita. Dan itulah Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika gereja kita setiap Pentakosta, selain persembahan syukur tahunan yang akan kita berikan, kita juga memiliki tradisi untuk memiliki sebuah persembahan diri. Bagaimana Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berkarya pun menggerakkan kita untuk mempersembahkan diri kita untuk menyatakan berkat bagi sesama. Dan untuk tahun ini Bapak Ibu Saudara semua, GKI Taman Aries mengajak kita semua dalam penghayatan bahwa Roh Kudus akan menolong kita berkata-kata dan bahkan berkarya untuk sesama. Kami dari Majelis Jemaat mengundang kita semua pun untuk turut sama-sama berdoa, untuk turut sama-sama menggerakkan kata dan karya kita untuk bersaksi. Dan tahun ini persembahan diri dalam Pentakosta tahun 2024 akan diberikan, kita akan bersama-sama diundang untuk terlibat dalam 4 karya misi yang ada di GKI Taman Aries. Keempat itu, yang dua pertama adalah sebuah karya misi yang sesungguhnya sudah
ada di dalam program kita gitu ya. Yang pertama adalah karya misi Sister Church di NTT. Ibu Bapak dan Saudara semua, kita akan melihat sebuah report, sebuah berita dari rekan kita yang ada di NTT terkait program Sister Church yang sudah kita lakukan sejak Desember 2018. Ya, boleh di-play videonya? Sebelumnya, di-play videonya, boleh diklik. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kebun yang digarap oleh rekan-rekan kita di Gemit, di mana kita mensupport rekan-rekan kita di NTT untuk menggarap kebun itu. Sudah hampir 6 tahun ya berarti kita mensupport. Shalom, selamat pagi Bapak Mama di Taman Aris Jakarta. Selamat pagi, salam jumpa. Minta maaf sekian lama baru kami bisa lagi melaporkan kegiatan Sister Church yang dimana kami di Gemit telah dibantu, dan saat ini saya ada di kebun Lombok di Nulsinas, di Jemaat Wematunis Nulsinas Klasis Kupang Barat, bersama-sama dengan petani Bapak Menir yang telah menanam. Dan ini keadaan saat ini Bapak Mama, saya ada bersama dengan petani, dengan Bapak Menir. Halo Bapak, apa kabar? Salam, kabar baik. Apa ungkapan hati Bapak terhadap bantuan dari GKI Taman Aris? Ya, kami sebagai petani merasa bersyukur untuk bantuan yang sudah diberikan, dan puji Tuhan hasilnya sudah bisa kami nikmati, dan untuk kedepannya kalau ada lagi ya bisa ada lagi. Terima kasih. Salam Bapak Mama, ini kebun Lombok di Bukit Batu sebenarnya Bapak Mama. Lihat saja ini batu karang yang teguh, tapi di atasnya ada lombok yang telah dipanen, dan saat ini Bapak Menir telah panen dan kemudian kira-kira sudah berapa kilo Bapak sampai saat ini? Dan berapa uangnya? Per kilonya sekarang 60.000, sudah sekitar 50-an kilo. Baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Oke. Semoga kerjasama kita terus berlanjut ke depan. Salam. Shalom. Jawab Pak, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, itulah misi kita yang sudah kita garap. Catatan saya ternyata dari bulan Desember 2018 saat kita pertama kali mengumpulkan persembahan palungan untuk NTT, untuk Sister Church. Dan puji Tuhan ya tadi, bahkan di Bukit Berbatu pun tanaman-tanaman itu bisa bertumbuh. Jadi memang program kita saat ini adalah pemberdayaan perekonomian supaya tanah-tanah yang ada di sana bisa berbuah, dan bahkan hasil buah itu dapat menjadi sumber penghasilan untuk rekan-rekan sahabat-sahabat kita di sana. Untuk kedepannya Ibu Bapak dan Saudara semua, misi Sister Church ini juga akan kita kembangkan. Kita berencana akan membuat kelompok kerja, pokja misi, atau bahkan nanti komisi pekabaran Injil, komisi misi, untuk kita bersama-sama menggarap, bukan hanya dari faktor ekonomi, tapi kita juga rindu untuk mengembangkan. Jadi Ibu Bapak dan Saudara semua, biarlah Roh Kudus menggerakkan kita juga, Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang Sister Church. Bapak Ibu, inilah faktanya, inilah realitasnya. Misi kita yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara semua yang ada di GKI Taman Aries, adalah sesuatu yang sebenarnya begitu dekat, dan setiap hari Sabtu itu ada di atas letaknya misi kita, yaitu adalah bimbingan belajar. Nah, kita lihat ya videonya. Anak-anak adalah masa depan bangsa.
Mari kita mencerdaskan mereka dengan bergabung bersama sebagai pengajar di bimbingan belajar GKI Taman Aries setiap hari Sabtu jam 3.30 sampai 5 sore. Untuk keterangan selengkapnya dapat menghubungi Bapak Budi dan Ibu Sarah di nomor-nomor tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu tuh bukan saya yang bersiul ya, itu soundnya bersiul. Nah Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar, oh di Aries ada bimbel, dan mungkin ada yang baru pertama kita melihat itu kondisinya gitu ya. Ada kebetulan yang namanya disebut tadi ada di sini, ada di depan saya, Pak Budi, ada berapa murid sekarang Pak Budi kurang lebih? 50-an ya, dan sebagian besar adalah bukan orang gereja ya. Bapak Ibu, ini menjadi salah satu kesaksian kita, salah satu misi kita, dan kita juga perlu gitu ya. Roh Kudus kiranya menggerakkan kita juga untuk mengambil bagian. Gurunya ada berapa Pak Budi? 10 untuk 50 anak dari kelas 1 SD sampai 12 SMA. Itu sangat terbatas untuk berapa mata pelajaran gitu ya. Dan kemarin saya baru sempat ngobrol gitu ya. Salah satunya ada juga bimbel Mandarin. Salah satu yang paling diminati termasuk oleh anak-anak kita. Karena orang tuanya udah pada angkat tangan ngajarin Mandarin. Tapi lausenya cuma satu untuk ngajarin dari kelas 1 sampai 6 SD. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama jika Roh Kudus memang menggerakkan kita untuk ambil bagian dalam bimbel ini. Baik di dalam doa, dalam dukungan, dalam menjadi tenaga pendidik itu sendiri sebagai volunteer untuk pengajar. Mari kita bersama-sama berikan diri kita. Yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara semua, ini masih terkait dengan pendidikan Ibu Bapak dan Saudara semua. Ini adalah sebuah program yang kita ada di dalam pencanangan. Ibu Bapak dan Saudara semua, kami menampilkan sebuah fakta. Fakta mengenai tentang kehidupan kekristenan di Indonesia. Di dalam fakta itu tercatat bahwa jumlah umat Kristen di Indonesia naik sebanyak hampir 4 juta selama 10 tahun. Namun ironisnya, sekolah Kristen di Indonesia 40% mengalami penurunan dan 30% mengalami stagnansi. Artinya peningkatannya 4 juta per selama 10 tahun, tetapi sekolah Kristen yang berkembang hanya 30%. Dan kalau kita lihat dari grade yang ada gitu ya, ini grade yang ada bagaimana yayasan yang ya itulah grade A, grade B, grade C, grade D, grade E. Grade E itu artinya bukan berkembang tapi malah minus 5% per tahun. Dan ini faktanya dengan sekolah Kristen. Next slide. Nah, Bapak Ibu, inilah faktanya. Di grade D dan di grade E ada 40% sekolah Kristen. Dan ini menjadi sebuah pergumulan bagi kita di GKI Taman Aries, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong. Dan bahkan di sini, ini catatan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, sekolah Kristen pada grade D dan grade E sebanyak 40% kemungkinan besar untuk tutup antara tahun 2023 sampai 2030. Ibu Bapak dan Saudara semua, data ini menggerakkan GKI Taman Aries. Mulai di Paskah kemarin kita menyerahkan aksi Easter Dinar ya. Dan di dalam Easter Dinar salah satunya ada program misi pendidikan. Kita mau berkarya di misi ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita masih sama-sama brainstorming, kita masih sama-sama berpikir, kita masih sama-sama menggumuli apa yang bisa kita lakukan. Dan bersyukur jemaat Tuhan dalam Easter Dinar kita yakini kita semua punya hati untuk mengatasi persoalan ini bersama. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara semua, kiranya Roh Kudus pun menggerakkan kita. Untuk kita bersama-sama, ayo kumpul aja, kita bersekutu, kita berdoa, kita cari hikmat. Untuk kita bersama-sama, untuk sama-sama kita berkarya apa untuk misi pendidikan ini. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, Ibu Bapak dan Saudara semua, kalau 3 itu bicara soal luar, ternyata menyampaikan sapa, menyampaikan kasih juga dapat kita lakukan bukan hanya bagi orang luar, tapi juga bagi orang dalam. Bapak Ibu mungkin next. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu nggak usah diputar dulu. Tahu ini apa?
di beberapa wartalisan beberapa minggu ini sudah tampak ya, ini adalah program perlawatan Ibu Bapak dan Saudara semua. Ini adalah program ketika kata-kata dan karya kita juga kita bisa gunakan untuk melawat satu sama lain. Pelawatan GKI Taman Aries itu luar biasa. Kalau dulu mungkin kita berpikir perlawatan itu berkunjung ke rumah-rumah. Di GKI Taman Aries yang bicara soal perlawatan juga bisa secara virtual, lewat Zoom atau lewat WhatsApp, atau ketika kita juga berkunjung. Dan yakinlah Ibu Bapak dan Saudara semua, kata dan karya yang merupakan karunia yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus dapat menjadi berkat. Ibu Bapak dan Saudara semua pun dapat ikut serta berkarya dalam bidang-bidang ini. Maka Ibu Bapak dan Saudara semua, next slide. Nah, Ibu Bapak dan Saudara semua, mari terlibat dalam misi Allah bagi dunia. Ibu Bapak dan Saudara semua di depan, itu bukan fotonya, di bawah fotonya ya, jangan lihat orang-orangnya ya Ibu Bapak dan Saudara semua. Wah, ada saya juga jadi double gitu ya. Itu di depan situ ada 4 kotak Ibu Bapak Saudara semua. 4 kotak itu, kotak pertama adalah bertuliskan misi NTT. Kotak kedua bertuliskan bimbel. Kotak ketiga bertuliskan misi pendidikan. Kotak keempat bertuliskan perlawatan. Dan Ibu Bapak dan Saudara semua, di meja itu ada kertas kecil seperti ini. Apa yang Bapak Ibu Saudara dapat lakukan? Tulislah nama maupun nomor handphone saja supaya pihak gereja bisa menghubungi Ibu Bapak dan Saudara semua. Dan Ibu Bapak Saudara semua, di dalam perenungan kita akan khotbah yang disampaikan Penatua Theo, Bapak Ibu bisa doakan di dalam doa syafaat ini, dan ketika nanti pulang, Bapak Ibu bisa mengambil kertas kecil ini. Dari tindakan kecil ini, Ibu Bapak dan Saudara semua bisa menjadi berkat. Kertas kecil ini bisa dimasukkan ke salah satu kotak, atau mau masukin 4-4-nya silakan ke kotak dari jenis-jenis 4 pelayanan misi yang kita lakukan. Dan kiranya ini semua menolong kita. Roh Kudus menjadi nyata lewat karya dan kata kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menyertai kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita bersama-sama mempersembahkan diri kita di hari Pentakosta ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami, menegur kami, sekaligus juga terus mendorong kami untuk mengerjakan karya kasih Tuhan. Sebab Roh Kudus telah nyata, hadir dan diam di dalam diri setiap kami. Dan biarlah melalui perkataan, melalui perbuatan yang baik, kami boleh merespons kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap kami, agar kami dapat memberi diri bagi pekerjaan Roh Kudus. Dan melalui perkataan dan perbuatan kami menjadi saksi Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami menjadi sarana kasih Tuhan bagi dunia di sekitar kami, secara khusus di dalam lingkungan sehari-hari kami. Kami percaya Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk menjadi sarana saksi kemuliaan Tuhan. Saat ini ya Allah, kami bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan, GKI Taman Aries. Kami bersyukur untuk kehidupan berjemaat yang Tuhan terus pelihara hingga saat ini. Untuk karya pelayanan yang Tuhan terus percayakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Untuk segala hal yang baik yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu di tempat ini, sehingga setiap panggilan yang Tuhan percayakan semuanya dikerjakan dengan baik. Kami berdoa bagi gereja-Mu, agar Tuhan terus mampukan, Roh Kudus senantiasa menolong GKI Taman Aries di dalam mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia. Dan biarlah setiap kami yang menjadi bagian dari kehidupan berjemaat di tempat ini boleh juga digerakkan oleh Tuhan untuk menjadi sarana berkat. Secara khusus kami mengingat panggilan kami untuk mempersembahkan diri di dalam program-program yang telah dirancangkan oleh gereja Tuhan. Biarlah kami boleh mengambil bagian di dalam setiap karya ini, dan melalui karya kami, melalui perkataan kami,
berkat Tuhan boleh dinyatakan bagi semua orang. Dan semua orang boleh melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa untuk setiap kami di dalam pergumulan, di dalam tantangan, juga setiap kami yang saat ini lemah oleh karena sakit penyakit. Tuhan, kasihanilah, nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap kami, di dalam setiap orang-orang yang saat ini di tengah kelemahan dan kesusahan hidup. Kami percaya Roh Kudus yang juga menolong agar di dalam kelemahan dan keterbatasan, setiap kami boleh tetap mengerjakan kebaikan dan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat beragam cara. Untuk setiap kami yang saat ini di dalam pergumulan, situasi hidup yang berat, oleh karena satu dan lain hal, Tuhan beri hikmat, beri kekuatan, sehingga setiap persoalan boleh dihadapi dengan baik. Dan ini menjadi sarana Tuhan membentuk kami juga, agar kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk setiap kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit penyakit, Tuhan nyatakan kuasa pemulihan yang hanya dari Tuhan saja. Dan biarlah melalui setiap upaya, perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah, obat-obatan, makanan, serta cinta kasih keluarga, itu semua boleh mendatangkan karya kasih Tuhan. Dan di atas semuanya itu kehendak dan rencana Tuhan saja yang dinyatakan. Terima kasih ya Allah, inilah syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah dan selalu Tuhan berikan kepada kita dan keluarga kita. Nats yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah dan persembahankanlah dirimu dan masuklah ke pelatarannya. Dan di hari Pentakosta ini kita akan menyerahkan dua persembahan, yaitu persembahan minggu dan persembahan syukur tahunan, baik secara tunai maupun non-tunai. Untuk non-tunai, jemaat dapat melakukan transfer ke rekening GKI Taman Aries atau scan QRIS dengan menyatakan kode unik di belakang nominal transfer. Untuk persembahan syukur tahunan, kode uniknya adalah 04. Tunai, persembahan minggu yaitu amplop berwarna hijau dapat dimasukkan di kantong persembahan yang akan diedarkan. Setelah kantong persembahan diedarkan, umat dipersilakan untuk maju ke depan, menyerahkan persembahan syukur tahunan yaitu dari amplop berwarna merah ke kotak persembahan yang telah disediakan di depan, yaitu yang di dua sini. Umat dapat maju ke depan melalui jalur tengah dan kembali ke tempat duduk semula melalui jalur kanan ataupun kiri. Inilah hari ke-50. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan, dapat disilakan untuk maju ke depan kemudian syukur tahunan. Hasil pertama ini untuk Tuhan sumber anugerah.
hasil pertama ini untuk Tuhan sumber anugerah. Untuk siapakah hasil pertama ini untuk Tuhan sumber anugerah. Untuk siapakah hasil pertama ini untuk Tuhan sumber anugerah. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan berkat, kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini, kami juga membawa persembahan syukur tahunan sebagai rasa ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun berlalu. Kiranya persembahan ini dapat mendukung pelayanan dan menjadi saluran berkat di tengah umat dan lingkungan sekitarnya. Roh Kudus, baharuilah hati kami, agar kami memiliki kerinduan untuk terus bersaksi dengan kata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Umat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah turun dan akan senantiasa hadir di dalam kehidupan setiap kita. Maka mari kita bersaksi di dalam kata dan perbuatan kita. Kini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Maka kini pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya, apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyalakan
kasih dalamku mengalahkan seteru. Roh pemimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Jemaat dapat menikmati ruang komunal di depan, dan Tuhan Yesus memberkati.